Cerita dimulai di sebuah lokasi di mana kita bisa melihat sosok dari Darius yang sekarang udah dewasa, di mana dia sedang melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan kendaraannya. Nah, by the way, di dunia ini sekarang semua orang begitu cemas dengan kehadiran dinosaurus yang hidup di tengah-tengah mereka. Banyak yang merasa kasihan juga dengan para pemuda yang selamat dalam kejadian Camp Cretaceous, karena mereka harus berhadapan kembali dengan para dinosaurus. Padahal tujuan anak-anak itu kabur dari pulau adalah demi menghindari makhluk-makhluk itu. Nah, balik lagi ke ceritanya. Di tengah jalan, tiba-tiba Darius mendengar sebuah peringatan lewat radio yang memberitahukan kalau ada seekor dinosaurus yang berkeliaran di sekitar area yang akan dilalui oleh Darius. Departemen Satwa Liar Prasejarah kemudian dikirimkan untuk menangkap dinosaurus itu. Nah, ketika dua orang yang bernama Mike dan Ronnie datang untuk menyelidikinya, ternyata itu hanyalah seekor Pachyrhinosaurus yang tidak berbahaya sama sekali kalau nggak diganggu. Karena salah satu dari mereka nggak sengaja menembakkan senjata pembius, alhasil makhluk itu pun mengamuk. Namun di saat Pachyrhinosaurus itu akan menyeruduk mereka, tiba-tiba Darius muncul dan membantu Mike dan juga Ronnie untuk menenangkan dinosaurus itu. Dengan semua kemampuan yang dimiliki Darius selama menjadi bocah petualang di Isla Nublar, dia mencoba menaklukkan dinosaurus tersebut. Sampai kemudian Darius menemukan kalau ternyata Pachyrhinosaurus ini kesakitan akibat sebuah kawat yang tersangkut di kakinya. Setelah melihat kejadian itu, Mike menjadi sangat kagum dengan Darius. Dia nggak menyangka kalau di dunia ini masih ada orang yang bisa menaklukkan hati seekor dinosaurus dengan cara yang lebih manusiawi. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, rupanya terungkap kalau sebelumnya Darius pernah bekerja di Departemen Satwa Liar Prasejarah. Dan si Ronnie ini merupakan mantan atasannya si Darius. Itulah mengapa begitu Darius tadi datang, Ronnie sepertinya udah kenal dengan Darius. Tapi yang menjadi menarik di dalam obrolan mereka adalah ternyata bahwa Darius sampai sekarang terus melakukan perburuan terhadap seekor Allosaurus. Kenapa dia memburu Allosaurus? Jadi kalau kalian ingat, salah satu dari 5 temannya yang bernama Brooklyn ternyata udah meninggal cuy. Wah, kok bisa gitu ya? Gimana ceritanya coba? Nah, nggak berapa lama kemudian, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seekor Allosaurus yang datang sambil menyerang Pachyrhino yang tadi. Dalam kejadian itu, tanpa sengaja, Darius melihat mata kanan si Allosaurus yang berwarna putih, yang kemudian mengingatkan Darius akan kejadian yang menimpa temannya Brooklyn. Karena merasa kalah jumlah, Allosaurus itu memilih untuk kabur. Mengetahui hal tersebut, Darius dengan cepat melakukan pengejaran. Namun sayangnya Allosaurus itu masih terlalu lincah, sehingga Darius pun harus kehilangan jejak. Sempat kecewa karena Darius udah begitu dekat dengan buruannya, tapi mendadak menghilang. Tiba-tiba aja Darius mendapatkan kabar kalau si Allosaurus yang tadi terdeteksi berada di suatu area. Di sini Ronnie sempat mengingatkan supaya Darius menghentikan aksinya itu. Karena menurut Ronnie, Darius bukan lagi seorang ranger milik Departemen Satwa Liar. Selain itu, Ronnie punya alasan kuat kenapa dia harus melarang Darius. Karena Ronnie ini paham dengan semua penderitaan yang harus diterima Darius pasca keluar dari Pulau Isla Nublar. Namun bukan Darius namanya kalau dia nggak keras kepala. Bukannya mendengar nasihat Ronnie, Darius malah kembali pulang ke rumah untuk mengambil beberapa peralatan demi memburu Allosaurus. Tapi sial, karena ban mobilnya kempes, begitu juga dengan ban serepnya, alhasil Darius pun nggak bisa kemana-mana. Why? Darius kemudian mendapatkan panggilan telepon dari abangnya yang hanya ingin mengetahui keadaan dari Darius, apakah dia baik-baik aja atau enggak. Nah, setelah selesai karena merasa bosan, Darius lalu mulai menonton siaran televisi yang memperlihatkan kejadian 6 tahun yang lalu pasca dia dan teman-temannya selamat dari Camp Cretaceous, di mana sejak saat itu 6 sekawan ini menyebut diri mereka sebagai Camper Fam, yang artinya mereka adalah satu keluarga. Singkat cerita, malam harinya Darius yang terbangun dari tidurnya dikagetkan dengan kemunculan salah satu anggota Camper Fam yang bernama Ben. Mengetahui hal itu, Darius sangat senang dengan kedatangan Ben. Namun di lain sisi, dia merasa heran. Karena selain Ben ini harusnya berada di kota untuk kuliah, Darius juga merasa kalau beberapa hari belakangan ini, dia sama sekali nggak menghubungi teman-temannya, termasuk si Ben ini. Nah, sebelum mengatakan apa tujuan yang sebenarnya, Ben tiba-tiba menjadi kaget setelah tahu kalau selama ini Darius belum menerima kenyataan bahwa salah satu teman mereka yaitu Brooklyn udah meninggal. Sejak tragedi itu, Darius merasa kalau dia selalu diselimuti perasaan bersalah karena dia yakin semuanya ini merupakan kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Ben sempat mengingatkan supaya Darius nggak berpikiran seperti itu karena Ben yakin kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan kematian Brooklyn.
Namun sayangnya Darius nggak mempercayainya. Dia lebih yakin kalau kematian Brooklyn hanyalah akibat dari serangan dinosaurus yang terjadi secara random. Perdebatan pun kemudian terjadi di antara mereka berdua. Ben tetap pada pendiriannya, dan lagi-lagi dia mengingatkan kalau sejak mereka selamat dari Isla Nublar, dia merasa kalau selama ini ada yang berusaha memburu mereka berenam, dan apapun yang dilakukan kepada Brooklyn diyakini oleh Ben kalau itu juga akan terjadi kepada mereka. Nah, di tengah obrolan, tiba-tiba 2 ekor raptor muncul dan masuk ke dalam rumahnya Darius. Kacauan pun kemudian terjadi, di mana baik Darius dan Ben sama-sama berupaya menghindari serangan dari masing-masing raptor. Dalam kejadian itu, mereka berdua berhasil selamat setelah Darius menggunakan alat penyetrum, di mana mereka kemudian keluar dari rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi pas berada di luar rumah, mereka malah bertemu 1 ekor lagi yang dengan cepat berlari ke arah Darius dan juga Ben. Tapi lagi-lagi mereka bisa menghindar, dan singkat cerita, sampailah mereka di kendaraan milik Ben yang terparkir di luar. Di tengah perjalanan, Darius memang merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia berpikir, apa mungkin makhluk yang mengejar mereka tadi adalah Atrociraptor? Namun Darius nggak yakin, karena menurutnya, makhluk-makhluk itu seharusnya masih berada di kediaman Lockwood. Nah, yang nggak diketahui oleh anak-anak ini adalah bahwa selama tahun 2022, Atrociraptor memang telah dibiakkan dengan menggunakan DNA Velociraptor yang dimodifikasi di Pulau Isla Sorna dan menjadikannya sebagai hewan pemburu yang sangat cepat dan juga terlatih. Jika apa yang dikhawatirkan oleh Ben memang benar, maka keselamatan para camper sekarang sedang dalam bahaya. Dari sana, Ben lalu menyuruh Darius untuk memeriksa bagian belakang van miliknya, di mana di sana Darius menemukan berbagai macam riset yang telah dilakukan oleh Ben, termasuk berbagai teori yang bisa menghubungkan mereka dengan pelaku dan apa maksud dari semuanya itu. Nah, karena mereka semua memang dalam bahaya, pertama-tama mereka berniat akan memperingatkan yang lainnya, di mana tujuan mereka sekarang adalah mengunjungi Sammy yang berada di wilayah Texas. Dalam perjalanannya, Ben sempat mengingat saat-saat dirinya bertemu dengan Brooklyn. Pada saat itu, Brooklyn mendatangi asrama tempat di mana Ben berkuliah. Di sana, Brooklyn bercerita kalau dia yang dulunya seorang influencer, kini udah beralih profesi sebagai jurnalis investigasi. Di mana baik Brooklyn dan Ben ternyata sama-sama mengagumi sebuah situs yang bernama Dark Jurassic, yang mana situs itu intinya menceritakan teori gelap seputar kehidupan mereka, alias kehidupan para camper, baik sebelum dan sesudah berada di Isla Nublar. Nah, dalam sekejap, ingatan Ben tiba-tiba kembali lagi ketika dia menemukan kalau mereka ternyata sedang diikuti oleh sebuah mobil misterius. Menyadari akan adanya bahaya, Ben berusaha untuk meloloskan diri. Namun di tengah jalan, Ben terpaksa harus berhenti dikarenakan adanya sekumpulan Nasutoceratops yang sedang menyeberang. Untungnya, mobil yang disangka mengikuti mereka itu ternyata hanyalah mobil yang sedang terburu-buru, bukan berniat mengikuti ataupun menangkap mereka. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, karena perjalanan mereka ini bisa dibilang sangat jauh, mau nggak mau mereka harus mengisi bensin terlebih dahulu dan membeli beberapa perbekalan. Akhirnya, mampirlah mereka di pom bensin dengan seekor Nasutoceratops yang terlihat tergeletak tepat di samping mereka. Di sini Ben yang merasa parno sempat dibuat kaget dengan seorang pemilik toko yang terlihat menghubungi seseorang. Saking paniknya, Ben melarang Darius untuk mendekati orang tersebut. Tapi ketika mengobrol dengan Darius, ternyata si bapak ini cuma menelepon Departemen Satwa Liar dengan tujuan untuk memeriksa Nasutoceratops yang tergeletak di sini. Namun meskipun Ben udah mendengar pengakuan dari si bapak, dia tetap nggak percaya. Ben yakin kalau sampai detik ini mereka berdua tetap dalam bahaya. Di momen ini Darius mulai goyah nih, karena meskipun sebelumnya mereka memang dalam bahaya, tapi bukti kalau mereka itu memang sedang diburu nggak ada sama sekali. Akhirnya mereka berdebat lagi nih, sampai-sampai si Ben harus membawa-bawa nama dari Brooklyn. Nah, pas lagi berdebat, tiba-tiba Nasutoceratops yang tergeletak tadi mendadak terbangun. Rupanya makhluk tersebut hanya tertidur. Namun karena tanduknya sekarang tersangkut, alhasil dia nggak bisa kemana-mana. Dengan segala pengalaman mereka, Darius dan Ben berusaha melepaskan tanduk yang tersangkut itu. Awalnya Darius bisa menenangkan makhluk tersebut, tapi sial, nggak lama setelahnya, ada 2 ekor Nasutoceratops lain yang muncul, yang seketika itu juga membuat Nasutoceratops yang tersangkut menjadi gelisah. Gawatnya lagi nih, goncangan yang terjadi malah menyebabkan terjadinya kebakaran, sehingga semakin membuat keadaan menjadi menegangkan. Tapi untungnya Darius dan Ben berhasil melepaskan makhluk itu, sekaligus memadamkan kobaran api.
Setelah kejadian tadi, si pemilik toko lalu mengucapkan terima kasih karena berkat Darius dan Ben, toko sekaligus pom bensin miliknya nggak jadi terbakar. Alhasil, si bapak pun memberikan mereka beberapa snack sebagai bekal dalam perjalanan nanti. Nah, dari sana mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju Texas. Yang tanpa disadari, rupanya nggak jauh dari pom bensin itu, ada sebuah mobil yang tiba-tiba aja berjalan mengikuti mereka. Darius dan Ben akhirnya sampai juga di wilayah Texas setelah sebelumnya mereka melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Begitu tiba di kediamannya Sammy, Darius dan Ben mencium bau terbakar, dan benar aja ketika diperiksa, ternyata rumah tersebut sudah dipenuhi dengan kepulan asap. Namun rupanya itu hanyalah ulah dari Sammy sendiri yang lagi sibuk memasak di dapurnya. Nah, pas ngelihat Darius dan Ben yang datang, Sammy langsung senang bukan main. Karena dia nggak menyangka kalau kedua sahabatnya ini bakalan datang berkunjung. Dari sana, Sammy pun membawa kedua temannya itu untuk menikmati kue pie bikinannya. Sambil menunggu Sammy menyuguhkan makanan, Ben mencoba menjelaskan maksud kedatangan mereka ke sini. Namun, seperti layaknya Sammy, dia malah membicarakan hal yang lain. Dan bahkan, dia juga mengajak Ben dan Darius untuk melihat Bumpy. Ya, peliharaan kesayangan Ben yang sejak keluar dari Isla Nublar, Sammy memelihara Bumpy sampai sekarang. Nah, di momen ini, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah kendaraan yang terlihat akan menabrak mereka bertiga. Namun untungnya, Bumpy yang mengetahui hal itu langsung bereaksi, sehingga membuat kendaraan tersebut berhenti. Ternyata, orang yang mengemudikan kendaraan itu adalah tetangganya Sammy yang bernama Carl, yang sebenarnya bukan berniat menabrak Sammy dan teman-temannya, melainkan dia kepengen menabrak Bumpy. Jadi, Carl ini kesal, karena selama ini Bumpy udah merusak propertinya. Dia bahkan mengancam akan menelepon Departemen Hewan Liar untuk membawa Bumpy pergi. Mendengar hal itu, seketika membuat Ben menjadi marah. Ketegangan pun kemudian terjadi di antara Ben dan juga Carl. Tapi untungnya Sammy segera melerai mereka, sambil mengatakan kalau dia bakal membawa Bumpy keluar dari pekarangannya si Carl, sekaligus memperbaiki pagar yang udah rusak. Dan dia juga akan memberikan Carl kue pie sebagai permintaan maaf. You should make him a mud pie. Singkat cerita, setelah tetangganya itu pulang, mereka bertiga lalu kembali ke rumah. Di mana di sini Ben yang udah kesel langsung memberitahukan tujuan mereka datang ke sini. Ben mengatakan kalau mereka semua sedang diburu, dan Ben juga sangat yakin kalau siapapun yang memburu mereka ada hubungannya dengan kematian Brooklyn. Mendengar hal itu, Sammy sempat bingung dan gak percaya. Tapi setelah Darius mengatakan gak ada salahnya juga kalau mereka berhati-hati, yang dengan cepat Sammy lalu meminta Darius dan Ben supaya mereka bertiga bergegas untuk pergi, memberitahukan kedua teman mereka yaitu Yasmina dan juga Kenji. Cuma begitu Sammy mau menyiapkan perbekalan bagi mereka nanti, tiba-tiba dia keingat sama Brooklyn, yang mana hal itu membuat Sammy menjadi merasa sangat sedih. Apalagi semenjak petualangan mereka di Camp Cretaceous, hubungan Sammy dan Brooklyn itu deket banget cuy. Ditambah, Sammy ini juga belum pernah berkomunikasi lagi dengan keluarganya dan juga si Yasmina. Jadi semua masalah yang menimpanya itu dirasa cukup berat buat Sammy. Nah, lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba lampu rumah mendadak mati. Awalnya mereka menyangka kalau ini adalah ulah dari si Carl, karena begitu berada di luar, Ben dan Darius memang menemukan kendaraan milik Carl yang terparkir di sana. Tapi dengan keadaan si Carl yang udah dalam keadaan gak bergerak di dalam kendaraannya. Tahu kalau ada yang gak beres, Ben dan Darius lalu bersembunyi. Dan benar aja, gak berapa lama kemudian, muncullah Atrociraptor. Darius sempat bingung gimana caranya para raptor itu bisa sampai di sini, karena jarak rumahnya ke tempat Sammy itu sangat jauh, sekitar 1000 mil. Nah, dari sana Darius dan Ben lalu membagi tugas. Darius berniat menyelamatkan Sammy, sementara Ben akan mengeluarkan Bumpy yang berada di dalam kandangnya. What's this? Intinya, Ben berhasil mengeluarkan Bumpy sekaligus dia juga berhasil memancing dan mengurung satu ekor Atrociraptor. Sementara Darius dan Sammy, yang meskipun masing-masing dari mereka sempat hampir kesusahan menghadapi satu ekor Atrociraptor, pada akhirnya mereka juga berhasil kabur dari sergapan makhluk-makhluk itu. Dari sana, mereka bertiga lalu masuk ke dalam kendaraan. Nah, di sini Bumpy ternyata memilih untuk melawan para Atrociraptor.
demi untuk menyelamatkan Ben dan teman-temannya itu. Dengan berat hati, Ben pun kemudian memacu kendaraannya, sehingga mereka semua bisa meloloskan diri. Singkat cerita, tujuan mereka sekarang adalah pergi menemui Yas dan juga Kenji dengan berbekal sebuah map yang ditemukan oleh Sammy di jaket milik Brooklyn yang selama ini berada di rumahnya Sammy. Mereka lalu menyadari kalau ternyata Brooklyn udah menandai map tersebut dengan lokasi masing-masing dari mereka. Dan anehnya lagi, Brooklyn melakukannya beberapa hari sebelum dia meninggal. Sementara itu di rumahnya Sammy, tiba-tiba muncul satu sosok misterius dengan kendaraannya yang dengan cepat melepaskan Atrociraptor yang terkurung, sekaligus memanggil yang lainnya supaya masuk ke dalam kendaraannya. Nah, scene kemudian pindah lagi ke Darius dan teman-temannya yang lagi dalam perjalanan. Dalam perbincangan mereka, Ben sempat merasa khawatir dengan apa yang baru aja terjadi dengan Bumpy sebelumnya. Sebenarnya bukan cuma Ben aja yang terlihat khawatir, tapi si Sammy juga. Namun dia ini khawatir tentang Yasmina, yang sampai sekarang Sammy nggak bisa menghubunginya. Nah, di momen ini tiba-tiba mereka dikagetkan dengan iring-iringan kendaraan milik Departemen Satwa Liar yang sedang melakukan pengawalan terhadap segerombolan dinosaurus yang berhasil mereka tangkap. Nah, waktu Ben menempikan kendaraan mereka, tanpa sengaja Darius melihat si Allosaurus bermata putih yang berada di dalam rombongan tersebut. Namun karena misi mereka sekarang adalah pergi ke rumahnya Kenji, akhirnya Darius pun nggak bisa ngeluarin semua yang ada di pikirannya. Singkat cerita, lanjutlah mereka, sampai kemudian tibalah di rumahnya Kenji. Yang ternyata, Kenji yang dulunya dikenal sebagai anak orang kaya, sekarang tinggal di rumah yang jauh dari kata orang kaya. Jadi nih, pasca kejadian di Camp Cretaceous, ayahnya Kenji harus masuk ke dalam penjara dan kehilangan semua kekayaannya. Intinya, mereka bertiga pada akhirnya bertemu kembali dengan Kenji, dan yang cukup mengejutkan adalah ukuran tubuh Ben melebihi Kenji, yang padahal dulunya Kenji ini merupakan yang paling tinggi di antara mereka berenam. Bukan cuma itu, Kenji yang sekarang juga udah jauh berbeda. Dimana kalau dulunya dia sering kali memiliki sikap arogan dan juga mementingkan diri sendiri, sekarang udah nggak lagi cuy. Selama bertahun-tahun, Kenji telah mengembangkan bakatnya dalam hal memanjat tebing. Yang kemudian dari keahliannya itu, dia mencoba mendirikan bisnis dengan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Nah, uniknya setelah kematian Brooklyn, Kenji merasa dikhianati oleh Darius. Karena alasannya, pada saat kematian Brooklyn, Darius nggak berada di sisinya. Dan sejak saat itu, Kenji kemudian menyalahkan Darius atas kematian Brooklyn, yang mengakibatkan sampai sekarang ini, Kenji nggak mau memperdulikan kehadiran Darius. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua ketika Kenji mulai menyindir Darius. Namun di sini seketika aja Ben lalu menegaskan kalau kematian Brooklyn bukanlah sebuah kecelakaan. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Kenji nggak percaya begitu aja. Tapi menurut Sammy, yang pasti nih, ada seseorang yang mencoba memanfaatkan dinosaurus untuk memburu mereka semua. Sammy menambahkan bahwa sebelum kematiannya, Brooklyn sempat menandai beberapa lokasi di sebuah map yang diprediksi kalau di lokasi tersebut, mereka bisa mulai melakukan penyelidikan. Nah, di map itu, ada satu lokasi yang terlihat mencurigakan. Dan ketika Kenji melihatnya, dia menjadi bingung. Karena lokasi yang mencurigakan tersebut ternyata adalah lokasi di mana ayahnya yang bernama Daniel berada. Jadi, ayahnya Kenji itu beberapa tahun yang lalu udah bebas. Cuma yang jadi pertanyaan mereka, ngapain Brooklyn menandai lokasi ayahnya Kenji itu? Apa jangan-jangan mereka pernah bertemu? Nah, belum sempat mencari jawabannya, tiba-tiba segerombolan Parasaurolophus melewati lokasi mereka, yang seketika itu juga membuat trailer milik Kenji menjadi bergetar. Nah, setelah selesai, intinya Ben memilih untuk memulai penyelidikan di kediaman ayahnya Kenji. Namun, tampaknya Kenji nggak setuju, karena sejak ayahnya masuk di penjara, dia sama sekali nggak pernah mau berbicara dengan ayahnya lagi. We are done. I'm not going. I need some air. Di lain sisi, Sammy yang nggak berhasil menghubungi Yasmina kemudian jadi merasa khawatir. Nah, karena dia nggak mau terjadi apa-apa, akhirnya Sammy memutuskan untuk berpisah demi memastikan kalau Yasmina baik-baik aja. Kenji yang mengetahuinya rupanya malah memilih untuk menemani Sammy. Dan alhasil, Darius sementara bakalan bersama dengan Kenji di sini. Ya loh, sebelumnya lagi diem-dieman, sekarang malah face to face. Apakah mereka akan baik-baik aja? Atau Darius dan Kenji bakal berantem? Nah, karena nggak ada pilihan lain, Darius terpaksa menemui Kenji, yang pada saat itu saking keselnya, dia sekarang malah memanjat tebing.
Darius yang melihatnya pun langsung menyusul dengan cara memanjat tebing juga. Tapi baru aja setengah jalan, tiba-tiba Darius kesulitan dan hampir aja terjatuh. Dari sana, Darius mencoba meminta Kenji untuk menolongnya. Melihat hal tersebut, dengan perasaan kesal, Kenji pun turun kembali dan membantu Darius. Namun, apa yang dilakukan Kenji ini bukan tanpa alasan, karena rupanya dia berniat menanyakan di mana Darius pada saat kematian Brooklyn. Yang menurut Kenji, Darius harusnya ada untuk menemani Brooklyn. Mendengar hal tersebut, seketika Darius langsung bertanya balik dengan mengatakan, "Lah, lu di mana? Bukannya lu juga harusnya bersama Brooklyn? Kan lu pacarnya." Apa yang dikatakan Darius tadi kemudian membuat Kenji semakin kesal. You were her boyfriend. Was her boyfriend. Yeah, then you dumped her like you didn't even... Singkat cerita, Kenji lalu meninggalkan Darius dan sampailah dia di atas tebing. Nah, rupanya di sini Kenji teringat kembali dengan memori pada waktu dia bersama dengan Brooklyn di atas tebing ini juga. Jadi di tempat inilah Kenji memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Brooklyn. Alasannya, Kenji merasa kalau Brooklyn udah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Can't do this anymore. I can't. Nah, nggak berapa lama berselang, Darius akhirnya muncul di atas tebing dengan segala usahanya. Darius tahu dengan putusnya hubungan Kenji dan Brooklyn pada saat itu. Makanya di sini Darius mencoba meyakinkan Kenji bahwa setelah putus, Brooklyn merasa sangat menyesal karena selama ini dia nggak memperdulikan perhatian yang coba diberikan oleh Kenji. Mengetahui hal itu, Kenji sempat kesal karena dia merasa bagaimana Brooklyn bisa menemui Darius setelah mereka putus. Belum lagi sebelumnya, Brooklyn juga diketahui pergi menemui ayahnya Kenji, di mana hal itu semakin membuat Kenji merasa kesal, yang mana dia kemudian setuju untuk memutuskan menemui ayahnya besok pagi. We need to know. Wait, for real? If someone... Sementara itu, di lokasi lain, Departemen Satwa Liar sedang melakukan perburuan terhadap salah satu dinosaurus. Dan ternyata dinosaurus yang mereka buru adalah si Bumpy. Melanjutkan part sebelumnya, di mana kita akan beralih ke lokasi di mana Darius dan Kenji sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya ayahnya si Kenji. Di momen ini kondisinya tentu aja masih terlihat kaku. Meskipun Darius berusaha untuk mencairkan suasana, namun Kenji tetap nggak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Darius. Kasihan si Darius cuy. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di rumah ayahnya Kenji yang bernama Daniel. Di sana mereka disambut oleh penjaga rumah dan kemudian dibawa untuk bertemu dengan Daniel. Setelah bertemu, nggak pakai lama, Kenji langsung to the point dengan menanyakan apakah sang ayah membunuh Brooklyn. Sementara itu di lain sisi, Sammy dan Ben yang berniat pergi menuju ke tempatnya Yasmina, kemudian di tengah jalan memutuskan untuk singgah sebentar di rest area demi membeli beberapa perbekalan. Nah, uniknya di rest area tersebut ada semacam taman kecil yang digunakan untuk melakukan pertunjukan beberapa dinosaurus. Salah satunya adalah sekawanan Stygimoloch yang disiapkan untuk menghibur para penonton yang ada di sini. Salah seorang petugas yang bernama Bobby Nublar memperkenalkan Stygimoloch di dalam acaranya. Namun karena melihat makhluk-makhluk itu diperlakukan secara nggak wajar, Ben dan Sammy lalu mencoba protes dengan mengatakan kalau para Stygimoloch itu terlihat kecapean dan juga kehausan. Nah, mendengar hal seperti itu, si Bobby malah kesel dan menyuruh Ben dan Sammy supaya jangan mencampuri urusannya. Merasa tertantang nih, Sammy kemudian mengajak Ben untuk mencoba menyelamatkan para dinosaurus itu, di mana secara diam-diam mereka berhasil menyelinap ke dalam kandang Stygimoloch. Tapi pas mereka mau mencoba membuka pintu kandang, tiba-tiba Ben kelupaan membawa lockpick miliknya. Lockpick itu kayak alat untuk membuka pintu gitu cuy. Karena nggak ada pilihan, akhirnya Sammy berinisiatif untuk mengambil lockpick tersebut di kendaraan milik si Ben. Nah, pas lagi ngubuk-ngubuk bagian belakang, Sammy menemukan sebuah kertas kecil yang bertuliskan investigasi si Ben terhadap kematian Brooklyn, di mana salah satu orang yang dicurigai oleh Ben adalah Sammy sendiri. Nah lo, merasa sudah dituduh seperti itu, Sammy yang kesal kemudian balik lagi ke Ben dan memberikan lockpick yang dimintanya. Sambil menunggu Ben membuka pintu, Sammy lalu menanyakan perihal kenapa Ben memasukkan nama Sammy di dalam daftar orang-orang yang mencurigakan. Mengetahui hal tersebut, Ben lalu menjelaskan kalau dia harus melakukannya terhadap setiap orang sebagai tindakan pencegahan. Apalagi dulunya Sammy ini kan bekerja sebagai mata-mata dari perusahaan Mente Corp. Dari sana, Ben dan Sammy terus berdebat. Bahkan ketika mereka sudah masuk ke dalam kandang, yang tanpa sadar ketika mereka berhasil melepaskan salah satu Stygimoloch, tiba-tiba si Bobby Nublar muncul dan memergoki mereka.
Sementara itu di lokasi yang lain, Kenji dan ayahnya terlibat obrolan serius, di mana Darius meskipun dia juga ada di sana, tapi si Darius nggak diizinkan oleh ayahnya Kenji untuk ikut dalam obrolan mereka. Nah, inti dari pembicaranya itu, ayahnya Kenji mengatakan kalau apa yang dilakukannya selama ini hanyalah membangun sebuah warisan keluarga, dan Kenji merupakan satu-satunya harapan ayahnya untuk bisa mengembalikan kejayaan mereka kembali. Alasannya adalah karena ayahnya udah nggak bisa seperti dulu lagi, karena semua orang udah tahu kalau dia merupakan mantan penjahat. Jadi nggak ada tuh investor yang mau bergabung jika dia ingin memulai kembali bisnisnya. Nah, Daniel lalu meminta Kenji supaya mau menjadi penerusnya, alias menjadi CEO perusahaan mereka. Dan Kenji harus mau, karena kalau dia menolak, maka ayahnya nggak akan menceritakan semuanya tentang Brooklyn. Mendengar hal tersebut sempat membuat Kenji merasa bingung dan makin kesal dengan ayahnya itu. Oke, kita balik lagi ke Sammy dan Ben, di mana di tengah kekacauan yang terjadi, mereka berhasil melepaskan semua Stigi Moloch yang terkurung. Keadaan menjadi kacau setelah makhluk-makhluk itu mulai menghancurkan segala sesuatu yang mereka lihat. Bahkan si Bobby Nublar pun juga menjadi korban. Ya, meskipun dia nggak mati cuy. Sammy dan Ben berhasil pergi meninggalkan taman tersebut dengan si Bobby Nublar yang terlihat kesal, di mana sekarang dia mencoba untuk menghubungi seseorang. Next, kita kembali lagi ke Darius dan Kenji yang lagi memikirkan jawaban tentang apa yang coba ditawarkan oleh ayahnya Kenji sebelumnya. Nah, dengan membulatkan tekadnya, akhirnya Kenji pun memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dengan mengatakan kalau dia nggak mau menjadi penerus perusahaan ayahnya itu. Kenji juga menegaskan kalau mereka bakal mencari tahu misteri kematian Brooklyn dengan cara mereka sendiri. Mendengar hal itu, seketika Daniel pun jadi kaget dan nyerah juga, di mana dia kemudian memanggil Kenji dan mengatakan kalau dia akan menceritakan semuanya. Jadi ayahnya Kenji bilang kalau memang benar Brooklyn pernah datang untuk menemuinya dengan alasan menanyakan perihal beberapa dinosaurus yang berkeliaran di tempat yang nggak seharusnya. Alias si Brooklyn itu menanyakan proses jual beli dinosaurus. Kenapa Brooklyn menanyakan hal tersebut kepada Daniel? Karena berdasarkan masa lalunya, Brooklyn berpikir kalau Daniel mungkin ada hubungannya dengan hal itu. Yang padahal menurut pengakuan ayahnya Kenji, dia nggak melakukannya. Nah, yang menarik adalah ketika ayahnya Kenji menyebutkan bahwa dalam obrolannya bersama Brooklyn itu sempat mengatakan kalau dia kepengen masuk di dalam penyelundupan hewan-hewan tersebut. Yang seingat Daniel, Brooklyn menegaskan sebuah kalimat, yaitu, "Aku tidak takut tanganku menjadi kotor." Mendengar hal itu seketika membuat Kenji nggak percaya. Namun belum selesai mereka berdebat, tiba-tiba Darius menghentikan pembicaraan, di mana Darius merasa kalau di tempat ini terasa sangat sepi. Don't hear anything. Exactly. Dan benar aja, ternyata 3 Atrociraptor sudah ada di sana dan menunggu untuk memangsa mereka. Nah, di momen ini akhirnya terlihat juga sosok yang selama ini mempergunakan raptor untuk memburu mereka. Ini dia tampangnya. Wanita misterius ini keluar dari kendaraannya sambil meniupkan sebuah alat yang kemudian membuat Atrociraptor merespon, sehingga makhluk-makhluk itu memfokuskan target mereka hanya pada Darius dan Kenji. Saat makhluk-makhluk itu mendekati keduanya, Daniel mencoba menolong. Tapi naas, dia malah terkepung. Nah, tepat sebelum dia terbunuh, Daniel menyuruh Kenji untuk lari dan menyelamatkan diri. Darius beserta Kenji dengan cepat berlari. Mereka hampir aja dimangsa oleh para raptor. Sebelum kemudian ada sesosok misterius yang tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil. We gotta go! Dari sana, scene kemudian berpindah ke 14 bulan yang lalu, yaitu tepatnya pada saat Brooklyn membantu Yasmina mengobati traumanya pasca yang terjadi di Camp Cretaceous dengan mendaftarkan Yasmina di sebuah pusat terapi. Gak ada yang aneh tentang hal tersebut, sampai kemudian kita dibawa kembali ke masa sekarang, di mana Yasmina yang lagi berada di pusat terapi tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Sammy. Ben dan Sammy yang tahu kalau Yasmina mengangkat telepon mereka lalu senang bukan main. Dari sini Ben dan Sammy lalu memberitahu Yasmina bahwa mereka akan datang untuk mengunjunginya. Singkat cerita, sampailah Ben dan Yasmina di pintu masuk yang menuju ke arah pulau yang dilindungi, yang ditandai sebagai zona bebas dinosaurus. I knew this was a protected island. It seems a little over the top, don't you think? Yasmina langsung menyambut mereka berdua saat Ben dan Sammy tiba di pulau. Intinya, Ben dan Sammy di sini bertujuan untuk mencoba meyakinkan Yasmina dan memintanya supaya mau meninggalkan pulau dengan alasan kalau mereka semua sedang diburu.
Namun begitu mendengarkan perkataan itu, Yas jadi bingung dan memilih untuk tetap berada di sini. Meskipun ancaman yang diceritakan tadi mungkin terasa sangat menyeramkan, tapi dia sangat yakin dengan berada di sini itu terasa lebih aman daripada harus keluar dari pulau. Dari sana, Yas selalu mengajak mereka berdua untuk berkeliling dan menjelaskan setiap detail yang ada di pulau. Yas menjelaskan bahwa setelah insiden di Big Rock, lokasi zona bebas dinosaurus seperti ini ternyata begitu diminati oleh masyarakat. Khususnya lokasi yang dimaksudkan sebagai tempat bagi orang-orang untuk menyembuhkan trauma terkait dinosaurus, di mana tempat ini adalah salah satunya. Yas menjelaskan berbagai hal, termasuk kamera pengawas dan juga sensor yang ditempatkan di seluruh penjuru pulau sebagai antisipasi. Bukan cuma itu, Yas juga menunjukkan kepada mereka sebuah sistem hologram yang bisa mensimulasikan berbagai bentuk dinosaurus, yang tujuannya bisa digunakan juga untuk terapi. Nah, di sini Sammy kembali mencoba meyakinkan Yasmina untuk pergi, termasuk Ben yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang dikejar oleh orang-orang yang menggunakan dinosaurus untuk memburu mereka, dan Brooklyn mungkin adalah korban pertamanya. Mendengar hal tersebut seketika membuat Yasmina menjadi kesal dengan alasan kenapa Sammy tidak memberitahukannya jauh-jauh hari. Keduanya pun mulai berdebat, di mana Sammy kemudian memilih untuk pergi meninggalkan pulau sendirian. I'm out of here. Sammy, wait! Ben dan Yasmina sengaja membiarkan Sammy pergi demi untuk menenangkan dirinya. Sementara mereka melanjutkan pembicaraan dengan ngomongin hal-hal yang nggak penting. Nah, pada saat lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara dinosaurus yang mengaum di kejauhan. Dan benar aja, ternyata ada seekor Beagle Spinax yang muncul dari balik pepohonan dan kemudian mengejar mereka. Ben dan Yasmina yang berhasil menyelamatkan diri kemudian memilih untuk pergi. Di sini Yasmina dan Ben mencoba mencari tahu keberadaan Sammy, yang pada saat yang bersamaan mereka pada akhirnya bertemu dengan Sammy yang lagi berjalan menuju keluar pulau. Nah, sialnya pas mereka meminta Sammy untuk masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Sammy pada akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil, di mana dari sana Ben langsung tancap gas dan meninggalkan makhluk itu. Tapi belum juga jauh berjalan, mereka terpaksa berhenti lagi karena ada seekor Beagle Spinax lain yang muncul tepat di pintu gerbang. Nah, di momen ini Yasmina menyadari kalau gerbang pulau sepertinya sengaja dibiarkan terbuka, sehingga membuat makhluk-makhluk itu bisa dengan leluasa masuk ke dalam pulau. Nah, untungnya ketika mereka lagi terpojok, tiba-tiba Departemen Satwa Liar datang tepat pada waktunya. Namun yang aneh adalah para ranger tersebut bukannya menolong dan menangkap Beagle Spinax, tapi para ranger itu malah menembak ke arah kendaraan Ben dan yang lainnya. Nah, di saat situasinya menjadi menegangkan, seekor Beagle Spinax menabrakkan kendaraan mereka, di mana akibatnya kendaraan mereka pun terjatuh bersama dengan seekor Beagle Spinax. Setelah sebelumnya kendaraan yang ditumpangi oleh 3 orang camper terjatuh ke dalam sungai, Yasmina, Ben, dan juga Sammy kemudian terbangun di tengah keadaan kendaraan mereka yang mulai terendam air. Berbagai cara mereka lakukan supaya bisa keluar dari kendaraan. Namun pas mereka sadar, mereka tambah panik karena pada saat itu mereka melihat seekor Beagle Spinax yang ikutan tenggelam, di mana makhluk itu terus aja menyerang kendaraan mereka sehingga menyebabkan kebocoran yang cukup parah. Nah, Yasmina, Ben, dan juga Sammy sempat pasrah karena mereka yakin mereka tuh udah nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi untungnya, ada momen pada saat Beagle Spinax menginjak kendaraan mereka dalam usahanya untuk mencapai ke permukaan. Dari sana, kendaraan tersebut kemudian menabrak ke tiang bawah air dan membuat pintu kendaraan menjadi terbuka. Sehingga mereka bertiga lalu menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan berenang ke permukaan. Di tempat lain, Darius dan Kenji yang sebelumnya telah diselamatkan, kemudian di perjalanan berterima kasih kepada si penyelamat misterius. Nah, belum sempat menanyakan sesuatu, tiba-tiba Darius meminta kepada sosok misterius itu untuk menghentikan kendaraannya, karena Kenji masih mengalami trauma pasca kematian ayahnya. Is he okay? That guy was his father.
Di momen ini, Darius rupanya mengenali pria misterius itu sebagai agen dari Departemen Satwa Liar, yang diketahui dia ini ada pada saat malam kematian Brooklyn. Mengetahui hal tersebut, Kenji dan Darius lalu mencoba menginterogasinya. Nah, pria ini bernama Matteo, dan si Matteo adalah mantan supir dari Departemen Satwa Liar, yang gajinya itu bisa dibilang pas-pasan. Look, I'll explain everything, but we gotta get back on the road before those bizarrely well-trained raptors get to us. Nah, dalam ceritanya, suatu hari Matteo menerima tawaran kerja lembur dari kantor yang tentunya dengan lemburan itu, dia pastinya bakal mendapatkan uang lebih. Akhirnya diambil deh tuh job tambahan, yang kerjaannya ya sama aja kayak biasa, yaitu dia bertugas mengantarkan dinosaurus ke satu titik sebelum nantinya diambil lagi sama petugas yang lain. Singkat cerita, semuanya berjalan lancar. Sampai pada satu malam, ketika Matteo tiba di lokasi pemindahan, ternyata nggak ada truk lain yang datang untuk mengambil dinosaurus yang dibawa oleh Matteo. Kebingungan Matteo semakin bertambah karena pada saat dia berhenti nih, kunci truk dari kandang dinosaurus yang dibawanya yang seharusnya tetap aman tiba-tiba terbuka secara otomatis. Melihat Allosaurus keluar dari kandangnya, Matteo yang ketakutan memutuskan untuk bersembunyi. Nah, di keadaan yang menegangkan tersebut, tanpa sepengetahuan Matteo, tiba-tiba dia melihat kalau perhatian Allosaurus menjadi teralihkan. Dikarenakan ada seorang wanita yang mendadak muncul di tempat itu, dan sosok tersebut adalah si Brooklyn. Matteo sama sekali nggak berani melakukan apa-apa. Matteo hanya bisa menunggu sampai hewan itu benar-benar pergi, sebelum kemudian memeriksa tempat kejadian. Nah, di tempat kejadian, dia menemukan handphone, di mana dia lalu mencoba mengangkat panggilan telepon itu, yang rupanya itu dari si Darius. Namun, karena Darius tiba-tiba muncul di lokasi tersebut, Matteo yang nggak tahu harus mau ngapain, kemudian menyimpan handphone itu, tepat sebelum Darius muncul dari balik semak-semak. Setelah kejadian itu, Matteo masih menerima beberapa kali pembayaran. Namun, pada satu titik, Matteo lalu menyadari kalau sepertinya dia sudah dijebak. Nah, karena itu, Matteo kemudian memutuskan untuk keluar dari Departemen Satwa Liar. Demi menembus kesalahannya itu, Matteo lalu berinisiatif untuk sedikit membantu, di mana dia kemudian berhasil melacak Darius dengan bantuan riset melalui internet yang dilakukan oleh putrinya. Bukan cuma itu, Matteo juga nggak lupa untuk memberikan handphone milik Brooklyn kepada Darius dan Kenji. Nah, ketika melihat handphone tersebut, Darius mengingat kembali bahwa pada waktu itu Brooklyn memang telah memintanya untuk datang ke tempat kejadian sebelum kematiannya, di mana Brooklyn beralasan kalau dia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Darius lalu membuka password handphonenya si Brooklyn. Darius kemudian menyadari kalau ternyata Brooklyn memiliki sebuah rumah yang nggak diketahui oleh teman-temannya, dan lokasinya itu nggak jauh dari posisi mereka sekarang. You didn't know your friend had a house here? Come on, man. Only 40 minutes away. Me in the right direction. Sementara itu, Yasmina, Ben, dan Semi yang berhasil keluar dari sungai, sekarang mereka berusaha untuk kembali ke arah jembatan. Di sini mereka menyaksikan kalau para ranger dari Departemen Satwa Liar sedang mencoba memaksa Bekel Spinex untuk kembali masuk ke dalam kendaraan. Nah, pada saat para ranger itu sedang sibuk, Semi, Yasmina, dan Ben memutuskan untuk bersembunyi di dalam truk guna mengetahui alasan kenapa anggota Departemen Satwa Liar tersebut menyerang mereka sebelumnya. Oke, balik lagi ke Darius dan Kenji, yang sekarang mereka sudah tiba di rumah atau di apartemen milik Brooklyn. Setelah Matteo berpamitan, keduanya lalu dengan cepat memasuki apartemen. Singkat cerita, diperiksalah itu seluruh apartemen, sampai kemudian Darius menemukan sebuah surat yang berisi hasil siaran pers dari Direktur Regional Departemen Satwa Liar yang bernama Cabrera, di mana pada waktu Darius masih menjadi seorang ranger, dia ini sempat beberapa kali bertemu dengan Cabrera. Di sini, Darius juga menemukan laptop milik Brooklyn, yang ketika dinyalakan, laptop tersebut masih menampilkan sebuah situs milik Departemen Satwa Liar yang berfungsi untuk melacak setiap dinosaurus di berbagai lokasi. Selain situs pelacakan tadi, Darius juga menemukan website Dark Jurassic, di mana di sana Darius lalu menemukan beberapa petunjuk potensial lagi, seperti halnya faktur untuk berbagai aset. Darius lalu menyadari bahwa Brooklyn sepertinya memang terlibat dengan pasar gelap dinosaurus. Di sisi lain, Kenji yang menemukan sesuatu kemudian memanggil Darius untuk melihat sebuah lemari, di mana di dalam lemari itu mereka menemukan tas yang penuh dengan uang, termasuk kartu nama dari Daniel, atau si Mr. Con, kata teman kita yang satu ini. Nah, menyadari ada jutaan dolar di dalam tas, Kenji lalu menjadi kesal, dan dari sana mereka sepertinya memutuskan harus pergi ke tempat-tempat di mana semua dinosaurus yang terdaftar di website Dark Jurassic.
Anjing nyolong motor nggak tuh? Oke, kita balik lagi sebentar ke Ben, Yasmina, dan Semi, di mana mereka bertiga sekarang berada di dalam truk bersama dengan seekor Beagle Spinax. Awalnya semua baik-baik aja cuy, karena si Beagle Spinax ini tuh udah dibius. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan setelah mengetahui kalau di kandang sebelah ada seekor Beagle Spinax yang lain. Untungnya makhluk itu nggak sempat menerobos masuk ke dalam kandang, karena kendaraan mereka rupanya udah sampai di suatu lokasi. Yas, Ben, dan juga Semi berhasil keluar dan bersembunyi tepat sesaat sebelum mereka ketahuan. Nah, di sini mereka kemudian mengetahui kalau di tempat mereka berada sekarang, banyak banget dinosaurus yang ditempatkan di salah satu area dengan tingkat pengamanan yang kemungkinan juga ketat. Nah, tapi belum sempat mereka mencari tahu, tiba-tiba... Hey! Sementara itu, setelah meninggalkan apartemennya si Brooklyn, Darius bersama dengan Kenji berhasil menemukan salah satu lokasi yang dicurigai sebagai tempat Departemen Satwa Liar melakukan perdagangan ilegal. Nah, karena biasanya proses jual-beli ilegal itu terjadi di tengah malam, alhasil mereka berdua pun harus menunggu di sebuah gubuk kecil. Nah, sambil menunggu, Kenji lalu meminta Darius untuk memeriksa teleponnya si Brooklyn. Siapa tahu aja gitu, ada hal-hal yang bisa mengarahkan mereka ke petunjuk-petunjuk yang baru. Awalnya, Kenji sempat bingung, kenapa si Darius nggak mau memeriksa SMS atau voicemail di handphone itu? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang dirahasiakan Darius selama ini? Sempat terjadi gulat di alam liar antara mereka berdua. Sampai kemudian Darius pun mengalah dan memberikan handphone tersebut. Nah, ternyata si Darius itu suka cuy sama si Brooklyn. Cuma semua voicemail yang ada di handphone itu dikirim Darius setelah kematian Brooklyn. Jadi Darius mengakui kepada Kenji bahwa dia memang mempunyai perasaan kepada Brooklyn. Tapi bukan pas Kenji masih berhubungan dengan Brooklyn, melainkan ketika mereka udah putus. Nah, perasaan Darius itu mulai tumbuh pada saat Brooklyn yang udah putus memutuskan untuk tinggal bersama dengan Darius. Mengetahui hal tersebut, Kenji rupanya nggak marah. Dia paham cuy, kalau hubungan itu bukanlah perselingkuhan, melainkan sahabatnya yang jatuh cinta kepada mantan pacarnya, yang juga sahabat mereka. Ribet. Nah, di momen ini, Darius yang lagi melihat handphonenya si Brooklyn, tiba-tiba dikejutkan dengan satu video terakhir yang belum sempat terkirim di malam kematian Brooklyn. I've tried calling you, texting. You said you'd be here. This is important. Gak lama setelah mereka menonton video itu, dua truk yang akan melakukan transaksi tiba-tiba muncul. Sambil menyaksikan dari kejauhan, Darius dan Kenji menyaksikan orang-orang tersebut melakukan transaksi satu ekor Baryonyx. Yang kemudian dari sana, mereka berdua lalu memutuskan untuk mengikuti truk yang membawa Baryonyx tadi. Sementara itu, Ben, Semi, dan Yasmina rupanya ketahuan sama mantan dari bosnya si Darius yang bernama Cabrera. Yang mana si Cabrera ini diam-diam bekerja untuk memperjualbelikan dinosaurus secara ilegal. Nah, karena nggak mau ditangkap, Semi dengan cepat menyeleding si Cabrera, sehingga membuat mereka bertiga bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Di tengah persembunyiannya, tanpa sengaja, ketiganya lalu menemukan Bumpy yang terlihat dikurung di dalam kandang. Don't worry, we're gonna get you out of here. Bet you gave him a wallop, didn't ya? Karena Bumpy harus diselamatkan nih, akhirnya Semi dan Yasmina berencana untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara Ben berusaha mengeluarkan Bumpy secepat mungkin. Oh, hey! Don't worry, girl. We'll get you out of here. Stop! Oh, okay. Namun, meskipun Yas dan Semi sudah berusaha mengalihkan para penjaga, tetap aja nggak berhasil. Hal itu dikarenakan setelah kandangnya dibuka, ternyata si Bumpy ini malah berperilaku aneh. Alhasil, Ben pun kemudian gagal membawanya. Hey, here's the plan. We grab in and Bumpy and... Wait. I see where he is, but... Yasmina dan Semi memutuskan untuk mengikuti kendaraan yang membawa Bumpy. Mereka hampir aja ketahuan karena ulah Semi yang panik akibat mengkhawatirkan nasib Kenji yang diperkirakan berada di dalam kandangnya si Bumpy. Ya, si Kenji memang berada di dalam kandang karena dia nggak mau meninggalkan Bumpy, jadi dia nggak punya pilihan selain masuk ke kandang. Nah, cuma masalahnya di sini Bumpy terlihat gelisah dan kelakuannya aneh banget. What's wrong, Bumpy?
Gak lama kemudian, kendaraan yang membawa Bumpy sampai di dermaga, yang rupanya tempat ini tuh dijadikan lokasi untuk menampung dinosaurus. Nah, uniknya selain Sammy, Kenji, dan Yasmina, di sisi lain dermaga, Kenji dan Darius juga ada di sini. Cuma mereka belum bertemu aja cuy. Di lokasi Darius dan Kenji, mereka lalu mulai mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang di dermaga. Karena pas mereka lagi melihat-lihat di sekitar, mereka menemukan banyak banget dinosaurus yang dikurung dan di setiap kandang dilabeli dinosaurus yang udah mati. Padahal mereka masih hidup. Nah, di momen ini ada satu ekor dinosaurus yang lagi pengen diantar ke dalam peti kemas. Melihat hal tersebut, Darius dengan cepat melepaskan ikatan yang kemudian dari sana menyebabkan makhluk itu mengamuk. Dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi, Darius dan Kenji lalu mencoba masuk ke dalam sebuah hanggar, di mana di sisi lain Yasmina dan Sammy juga berhasil masuk ke hanggar dengan memanfaatkan kekacauan tadi, yang kemudian disusul dengan truk pengangkut Bumpy yang akhirnya juga tiba. Di momen ini, Ben berhasil keluar tepat sesaat sebelum para petugas masuk untuk membawa si Bumpy. Sementara itu, Kenji dan Darius akhirnya mengetahui kalau mereka nggak sendirian, di mana keduanya melihat Sammy dan Yasmina yang juga berada di lokasi yang sama. Cuma karena Yas dan Sammy dalam bahaya nih, Kenji lalu mencoba membantu dengan mengalihkan perhatian para penjaga. Sehingga dari sana, mereka berempat berhasil berkumpul kembali. Come on, we gotta get that cargo loaded. Good to see you. Terus bagaimana dengan nasib si Kenji? Ya, si Kenji juga berhasil menghindari satu orang petugas, yang kemudian dia hanya bisa melihat temannya si Bumpy dibawa dan dipindahkan menuju ke dalam kandang, tempat di mana dinosaurus-dinosaurus lainnya berada. Sementara itu, Yasmina dan Sammy mulai menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka kepada Darius dan Kenji. Mulai dari serangan Beagle Spinax sampai Departemen Satwa Liar yang menembaki mereka. Begitu juga dengan Darius dan Kenji yang juga menceritakan pertemuan mereka dengan sosok misterius yang mengendalikan Atrociraptor untuk memburu mereka. Nah, di sini intinya mereka akhirnya tahu kalau semua dinosaurus ini kemungkinan bakal diperjualbelikan. Masalahnya, kemana dinosaurus ini akan dijual? Di sini Darius selalu mengatakan bahwa sebenarnya proses jual beli dinosaurus ini sudah terjadi sejak lama dan skalanya itu juga udah sampai ke seluruh dunia. Semua dinosaurus yang ditangkap akan dijual, termasuk si Allosaurus yang berada di tempat kejadian pada saat kematian Brooklyn. Nah, dari petunjuk yang ditemukan sebelumnya, Kenji lalu menyimpulkan bahwa Brooklyn telah menggunakan uangnya si Mr. Kon atau ayahnya untuk membeli Allosaurus ini, yang nantinya akan diberikan kembali kepada Mr. Kon. Nah, ketika Sammy mencoba menanyakan kebenaran tentang hal itu, tiba-tiba Ben muncul dan mengagetkan semuanya, di mana dia kemudian mengajak teman-temannya itu untuk mengikutinya ke tempat Bumpy dikurung. Setelah menemukannya, mereka berlima lalu mencoba melepaskan Bumpy, yang singkat cerita pintu kurungan tersebut berhasil dibuka. Nah, pas mereka mencoba menyelidiki nih kenapa si Bumpy bertingkah aneh, ternyata dia ini lagi kesulitan melahirkan cuy. Akhirnya Sammy bersama dengan Ben lalu mencoba menolongnya, sampai kemudian We've got a new Camp Fam member, y'all. Oh, good. You're all here. dari sana lalu terjadi obrolan serius di mana Darius dan Kenji menanyakan apakah ada hubungannya antara penyelundupan dinosaurus ini dengan kematian Brooklyn kepada Cabrera. Di sini Cabrera lalu mengungkapkan bahwa pada waktu kejadian itu dia hanya berniat mengirim Allosaurus untuk menakut-nakuti Brooklyn supaya si Brooklyn mau berhenti untuk menyelidiki perihal penyelundupan dinosaurus. Jadi menurut pengakuannya, kematian Brooklyn bukanlah bagian dari rencananya. Nah, perkelahian singkat pun kemudian terjadi, di mana Sammy lagi-lagi berhasil menjatuhkan Cabrera dengan tendangan mautnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Darius dan yang lainnya lalu bersembunyi, dan dari sana mereka berencana untuk menggagalkan operasi penyelundupan ini. Nah, tapi belum sempat mereka melakukannya, tiba-tiba si wanita misterius yang sebelumnya memburu Kenji dan Darius tiba-tiba muncul. Gak lama kemudian, Cabrera lalu datang dan menemui wanita itu, di mana ternyata selama ini wanita misterius itu bekerja untuk Cabrera. Namun di sini rupanya terjadi pengkhianatan, yang mana wanita itu berniat menghabisi Cabrera dengan menggunakan Atrociraptor. Di momen ini terungkap bahwa ternyata si wanita misterius ini yang telah membunuh Brooklyn dengan menggunakan Atrociraptor. Alasannya karena tindakan Brooklyn yang mengancam jaringan penyelundupan, yang mana semua proses penyelundupan itu rupanya bukan dijalankan oleh Cabrera, melainkan ada kelompok lain yang dikenal sebagai broker.
No, wait! I know! Nah, setelah menghabisi Cabrera, si wanita misterius yang tadinya baru aja mau pergi, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pada saat salah satu Atrociraptor miliknya merasakan kehadiran Darius dan teman-temannya. Bener aja, nggak lama setelahnya, wanita itu langsung memerintahkan raptornya untuk memeriksa yang kemudian membuat para camper menjadi panik. Dalam situasi yang terpojok, Darius dan teman-temannya tiba-tiba diselamatkan oleh Matteo yang datang sambil membawa kendaraan, yang kemudian membuat kekacauan, sehingga menyebabkan beberapa dinosaurus yang terkurung jadi terlepas, termasuk seekor T-Rex yang dikenal dengan nama Big E.T. Is everyone okay? Are you okay? Tail? Meskipun wanita misterius yang tadi itu lagi pingsan, tapi Atrociraptornya masih tetap bisa memburu Darius dan teman-temannya. Namun untungnya para raptor itu harus berhadapan dengan Big E.T. terlebih dahulu. Nah, masalahnya ini raptor kan ada 3 cuy. Jadi yang 2 ekor itu bisa berpencar dan kembali memburu teman-temannya Darius. Melihat situasi tersebut, Darius kepikiran sebuah ide, di mana dia berencana untuk melepaskan Allosaurus yang masih terkurung. Momen ini hampir sama atau mirip-mirip ketika Claire membawa Rexy untuk bertarung melawan Indominus Rex di film Jurassic World yang pertama. Setelah kejadian tadi, si wanita misterius yang sekarang udah sadar terpaksa harus mundur, dikarenakan dia mengetahui kalau sirine polisi terdengar mendekati lokasi tersebut. Ditambah lagi, para raptornya sekarang lagi terluka akibat pertarungan sebelumnya. Untuk saat ini, Darius dan yang lainnya bisa bernafas dari kejaran orang-orang yang memburunya. Cuma sayangnya, salah seorang anak buah broker berhasil melarikan diri dengan membawa beberapa telur dan juga dinosaurus di atas kapal kargo. Melihat hal itu, Darius merasa kalau semuanya ini belum berakhir. Menurut Darius, bagaimana bisa gitu? Mereka melupakan semuanya ini, apalagi ini ada hubungannya dengan kematian Brooklyn. Di sini kemudian terungkap alasan kenapa Darius nggak hadir pada saat Brooklyn membutuhkannya di malam itu. Jadi Darius ini merasa malu karena dia merasa cintanya itu nggak ditanggepin sama Brooklyn, yang kemudian akhirnya dia memutuskan untuk nggak datang ketika Brooklyn memintanya untuk datang ke suatu lokasi. Darius merasa bersalah, apalagi dia juga nggak pernah hadir pada saat teman-temannya membutuhkan bantuannya. Makanya itu sekarang dia bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Intinya Darius dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk naik ke kapal demi mencari tahu tentang siapa sosok broker yang dimaksud. Sementara si Matteo akan tetap tinggal untuk mengontrol tempat ini sekaligus membantu menyelamatkan dinosaurus, termasuk Bumpy dan juga telurnya. Sementara itu di lokasi yang lain, mantan bosnya si Darius yang bernama Ronnie yang lagi santai tiba-tiba dikagetkan dengan berita perihal kematian Cabrera, di mana dari sana dia lalu mengirimkan artikel berita tentang kematian Cabrera itu kepada seseorang yang ternyata itu adalah Brooklyn yang masih hidup cuy.